Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu dan berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik Bapak Ibu Saudara yang berada di YouTube channel Pastor Verona Official ataupun Saudara yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona, kita semua pada hari ini akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Karena kita percaya, kita mengimani, kita meyakini, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang peduli, kita punya Tuhan yang menyertai, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita selalu dipelihara oleh Tuhan, hidup kita selalu disertai oleh Tuhan, hidup kita selalu dicukupkan oleh Tuhan, bahkan hidup saudara dan saya selalu dibela oleh Tuhan dan Tuhan selalu ada bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, percayalah Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dengan hidup kita. Dan Tuhan pasti menolong kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kuncinya sederhana, hanya percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan nantikanlah waktunya Tuhan. Maka yang pertama kita akan keluar lebih daripada pemenang, yang kedua kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan, dan yang ketiga kita akan hidup dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan setiap hari. Tidak ada yang bisa mengalahkan kehidupan kita. Masalah, pergumulan, tantangan kehidupan, semua ada di bawah kuasa otoritas Tuhan. Kita pasti ditolong, dibela, diberkati, dan kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang yang datangnya hanya dari pihak Tuhan bagi kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saya ingin menyapa setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Bekasi, Karawang, Banten, bahkan yang di luar-luar kota Jakarta seperti Manado, Malang, Surabaya, Makassar, Kendari, NTT, Nabire, Papua, bahkan di mana lagi, di Riau, di Dumai. Saya mengatakan shalom semua bagi kita, haleluya. Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung, yang sudah beribadah pada hari ini dalam ibadah Minggu Anugerah. Tak lupa juga saya ingin menyapa rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabatku yang berada di negeri jiran Malaysia, Singapura, Timor Leste, Amerika, Kanada, Jepang, Turki, Korea, dan di negara-negara belahan dunia lainnya. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Kita ada di minggu yang kedua, tanpa terasa saudara, hidup kita selalu disertai oleh Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan, selalu menerima hal-hal dahsyat dan luar biasa dari Tuhan. Oleh karenanya, dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu Saudara, jangan lekas-lekas putus asa, jangan lekas-lekas menyerah, jangan lekas-lekas mengambil tindakan yang di luar kebenaran firman. Karena masih ada Tuhan yang beserta dengan kehidupan kita. Sakit kita pasti disembuhkan, kelemahan kita pasti dipulihkan, kita yang terikat dilepaskan, kita yang terbelenggu dibebaskan. Bahkan kita yang membutuhkan jawaban doa hari-hari ini, Tuhan pun akan ikut menolong. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah Tuhan tidak meninggalkan hidup saya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak meninggalkan hidup saya. Amin. Sama-sama sekali katakan dengan saya, Tuhan tidak meninggalkan hidup saya. Tuhan setia, Tuhan selalu beserta hidupku. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan shalom bagi kita semua, teman-teman Facebook dan YouTube yang baru bergabung. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran live ini, siaran ibadah langsung ini, di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Telegram, dan dimanapun yang Roh Kudus gerakan untuk Bapak Ibu Saudara membagikan siaran live ini. Dalam siaran live ini, saya juga ingin berdoa bagi banyak jemaat. Pada hari ini saya ingin mendoakan, mengucapkan berkat bagi setiap kita. Karena saya percaya, doa dapat mengubah segala sesuatu. Bagi saudara yang rindu untuk pergi ke tanah perjanjian ke Israel, saudara silakan segera daftarkan diri saudara karena tempat terbatas dan waktu juga sudah semakin mendekat. Saudara bisa mendaftarkan di nomor
pendaftaran di bawah ini ya. Di running text di bawah ini saudara bisa mendaftarkan segera diri saudara. Ini terbuka untuk rekan-rekan yang ada di luar Jakarta, di luar negeri seperti teman-teman di Malaysia yang ingin berangkat ke Israel tahun depan. Yuk, mari daftar sama-sama dengan saya, kita berangkat ke Israel bulan Januari. Ada sekitar 30 jiwa yang akan berangkat bersama dengan saya. Dan kita akan memuji menyembah Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Teman-teman yang di Amerika, yang di Singapura, yang di negara-negara lain, teman-teman yang ada di Timor Leste, ayo mari kita pergi ke Israel bersama-sama tahun depan di bulan Januari tanggal 17 sampai dengan 25 Januari. Bapak Ibu, itu informasi dari kami. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tanpa terasa kami sudah memasuki minggu kedua. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Di ibadah pada hari ini Tuhan, biarlah kami bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati teman-teman yang di Facebook ataupun teman-teman yang di YouTube. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami pasti menerima jawaban-jawaban dari doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sekali lagi saya ingin menyapa shalom bagi kita semua. Hari ini hari yang dahsyat, kita sudah masuk di bulan September. Sebentar lagi Oktober, November, Desember. Kita akan kembali Natalan, saudara. Kita akan memperingati kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu dia sudah datang dan mau menjadi sama seperti kita manusia. Saudara, mari kita mulai ibadah kita. Saudara sambil bagikan siaran live ini, siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan di seluruh sosial media lainnya. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara hari ini. Mungkin saudara yang sedang memiliki masalah lutut ya, lututnya sakit, lututnya bermasalah. Izinkan Tuhan pada hari ini menjamah dan menyembuhkan lutut Bapak Ibu Saudara. Mungkin kaki saudara mengalami asam urat atau rematik ya. Izinkan saya juga berdoa. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah di bagian lutut, di bagian kaki, di bagian telapak kaki, rematik, dan juga mungkin asam urat, letakkan tangan kanan ataupun tangan kiri di bagian-bagian tubuh yang sakit. Izinkan saya pada hari ini berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa bagi setiap lutut jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang pengapuran, mungkin bantalannya sudah kering dan lain sebagainya. Tuhan boleh jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya tangan-Mu berkuasa menjamah memulihkan kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau menyembuhkan kami dengan kuasa api-Mu. Dan kaki-kaki yang kolesterol, asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Jaga pola makan kami, jaga pola hidup kami, sehingga kami tidak menyakiti dan merusaki tubuh bait Roh Kudus ini. Terima kasih Bapa, persendian, otot, tulang, syaraf, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, doa kami hari ini didengar oleh Tuhan. Doa kami hari ini dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya berdoa buat lutut dan berdoa buat yang lainnya, saya diperlihatkan oleh Tuhan bahwa banyak wanita-wanita yang sedang menyaksikan siaran live pada hari ini membutuhkan pertolongan doa. Ya, para wanita-wanita, ibu-ibu, dan juga adik-adik muda, dan juga para tante yang usia jauh di atas saya 50-60. Let me pray for you, all the girls, all the women. Let's allow me to pray for you, everyone. Saya ingin berdoa buat wanita-wanita Kristus karena saya merasakan berat beban, pergumulan, sakit penyakit, ekonomi, keuangan itu mengepung, melanda hidup wanita-wanita Kristus semua.
Oleh karenanya, izinkan dalam pertemuan yang berbahagia ini, ya teman-teman di YouTube, wanita-wanita, jangan sedih ya. Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau memulihkan. Kuncinya asal percaya. Kalau percaya, wanita-wanita disembuhkan. Yang di Facebook juga ya, mari kita berdoa. Ya, letakkan tangan kanan di dada, arahkan tangan kiri di layar kaca. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa bagi setiap wanita-wanita Kristus dimanapun mereka berada, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan, berkati pergumulan mereka, ekonomi mereka, keuangan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, rumah tangga yang hampir di ujung perceraian, Tuhan pulihkan. Aku tolak perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan suami-suami yang kasar, suami yang keras, yang tidak bertanggung jawab, rohnya aku patahkan kuasai dalam nama Yesus. Tuhan kembalikan agar suami-suami menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mengasihi, tidak arogan, tidak kasar, lemah lembut di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak mereka diberkati, anak-anak mereka dijauhkan dari segala pergaulan yang buruk, niat orang jahat, kecelakaan, virus, bakteri. Berkati studi sekolah mereka, berkati uang sekolah mereka, berkati ya Tuhan uang keperluan kehidupan dari mulai dalam kandungan mungkin, balita, batita, remaja, pemuda, dewasa. Berkati anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka benar-benar menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus, aku berdoa pada hari ini, bahkan buat wanita-wanita Kristus mungkin yang sedang bertengkar, berkelahi dengan mertua-mertua, Tuhan pulihkan. Bertengkar dengan keluarga dari suami, Tuhan pulihkan. Bertengkar dengan ipar-ipar, Tuhan pulihkan. Berdoa juga bagi karir, pekerjaan, pelayanan wanita-wanita Kristus yang sedang menyaksikan siaran langsung pada hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati. Tuhan, Engkau yang memulihkan. Keuangan, ekonomi, pelayanan mereka dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Jualan mereka, dagangan mereka, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Hidup mereka penuh dengan anugerah Tuhan. Ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan jamah, Tuhan tolong wanita-wanita Kristus. Dan saatnya wanita-wanita Kristus, saya ingin berdoa hari ini buat setiap wanita-wanita, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube, baik yang ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta, baik yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Apabila wanita-wanita Kristus sedang mengalami sakit apapun, kelemahan tubuh apapun, please letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Mungkin di jantung, mungkin di ginjal, di paru-paru, mungkin ada benjolan di payudara, mungkin kelamin bermasalah, mungkin mata, telinga, mungkin penyakit darah, asam urat. Letakkan saja tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Izinkan saya berdoa pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini secara sungguh-sungguh berdoa buat setiap wanita-wanita Kristus, agar hidup mereka ditolong Tuhan, agar hidup mereka disembuhkan oleh Tuhan. Sakit penyakit aku tolak kuasai dalam nama Yesus. Apapun jenis sakit penyakitnya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sakit jantung, sakit paru-paru, ginjal, batu empedu, batu ginjal, miom, kista, tumor, kelenjar getah bening, tiroid, bahkan HIV, AIDS sekalipun Tuhan. Penyakit kelamin, kencing-kencing Tuhan, ambeien, wasir, bahkan haleluya, kelamin yang berborok, bernanah, bahkan keputihan yang berbau. Tuhan, jamahlah wanita-wanita yang menyaksikan siaran live pada hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka terima mujizat, mereka terima kemenangan. Terima dalam nama Yesus sekarang juga. Terima kesembuhan, terima mujizat. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Sekali lagi aku ucapkan, dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus memulihkan. Darah Yesus membebaskan wanita-wanita Kristus yang menyaksikan siaran live ini.
Benjolan disembuhkan, sakit-sakit kewanitaan dipulihkan, cabut sampai karya-karya dalam nama Tuhan Yesus. Wanita-wanita Kristus disembuhkan, ditolong, dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya live di ruangan biasa saya live, Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin menyapa teman-teman yang di YouTube dan di Facebook yang baru bergabung. Shalom semua. Puji Tuhan, apa kabar semua Bapak Ibu Saudara? Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di grup-grup WhatsApp di keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan bagikan ya, segera sekarang bagikan. Karena saya juga membagikan siaran ibadah ini Bapak Ibu Saudara. Secara live saya tinggal di handphone ini, saya tinggal bagikan seperti ini. Bagikan. Ya, puji Tuhan. Nah, saya ingin berdoa untuk pria-pria. Karena selama ini ada banyak yang komplain, Pastor ngedoa ini kebanyakan wanita melulu. Karena yang wanita yang paling pelik, Pak. Pelik banget. Harus urus suami, urus keluarga, harus urus anak-anak, harus dandan, harus bekerja di rumah. Aduh, pokoknya banyaklah wanita. So, aku berdoa buat wanita-wanita. Gitu, Pak, alasan dasarnya. Belum lagi wanita-wanita bergumul dengan sakit penyakitnya. Belum lagi wanita itu stres, mengalami banyak tanggung jawab, tugas. Memang sih dia sebagai penolong, tetapi kita sebagai kaum pria, kaum yang lebih kuat, sudilah kita mendoakan para istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, dan para wanita-wanita Kristus. Ya, didoakan loh ya. Ingat ya, bukan di chatting-chatting genit loh ya. Didoakan. Amin. Haleluya. Nah, sekarang saya ingin berdoa buat pria-pria. Setelah saya berdoa buat pria-pria, saya juga ingin berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara. Ekonomi, keuangan, dagang, usaha, karir, bisnis. Let I pray for you. Okay? Let me pray for you. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap kaum pria yang menyaksikan siaran live ini di YouTube ataupun di Facebook. Berkati, beri kekuatan bagi mereka. Terutama dalam hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, masalah finansial mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan tolong, Tuhan buat berhasil. Di tengah situasi pandemik dan menuju resesi ekonomi global, Tuhan tetap memegang tangan kanan para pria-pria menyaksikan siaran live ini. Mereka ditolong Tuhan, mereka diberkati Tuhan, mereka diubahkan Tuhan. Mereka menjadi imam yang benar dalam keluarga untuk istri dan anak-anak. Menjadi pekerja yang dahsyat, pebisnis yang hebat, bahkan penjualan yang luar biasa, dan imam Kristus yang dahsyat di tengah-tengah keluarga mereka. Apabila ada sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada beban berat, Tuhan angkat beban berat mereka. Tuhan buka jalan-jalan yang baru ketika jalan-jalan mereka tertutup. Tuhan buka pintu-pintu yang baru ketika pintu-pintu mereka tertutup. Aku berdoa bagi pria-pria Kristus, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan membimbing, Tuhan membela di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga aku berdoa bagi setiap mereka yang sedang bergumul tentang ekonomi, keuangan, pekerjaan, bisnis, pelayanan. Tuhan tolonglah. Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova Rapha, Engkau Yehova Zebaot. You are the Yahweh Zebaot. Engkau Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi. Yahweh yang besar, Yahweh yang dahsyat, Yahweh yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. You are our Jehovah. Engkau adalah Tuhan kami dan juru selamat kami. Oleh karena itu, ekonomi kami, keuangan kami dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Dagangan kami yang sepi diberkati. Usaha bisnis kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, aku mengucap syukur, aku berterima kasih. Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan kaum pria. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya,
Amin, 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 amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini pokok doa terakhir. Saya akan doa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda. Saya ingin berdoa untuk sakit penyakit. Ya, apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran live hari ini, ya, letakkan saja tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Pria, wanita, anak-anak kecil, letakkan. Just lay your hand di area-area saudara yang sakit. Mungkin mata, telinga, mulut, gusi, gigi, pundak, jantung, di mana-mana. Saudara silakan letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Saya Pastor Verona, tentu Roh Kudus akan menyembuhkan, memulihkan, membebaskan hidup Bapak Ibu Saudara. Hari ini engkau disembuhkan. Hari ini engkau dipulihkan. Mari Bapak Ibu Saudara, imani, percaya, dan andalkan Tuhan. Lewat doa bersama kita, saudara disembuhkan, saudara dipulihkan. Kita semua terima anugerah Tuhan. Mari kita berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, dan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biar Tuhan menjamah menyembuhkan secara sempurna. Apapun sakit penyakit mereka, apapun pergumulan mereka, apapun kelemahan mereka. Jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, berkati. Sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan. Sakit itu nggak enak Tuhan. Oleh karenanya aku perintahkan kuasa sakit penyakit. Aku cabut di dalam nama Yesus. Mereka sehat, mereka kuat, mereka sembuh, mereka ditolong Tuhan. Mereka tidak sakit-sakitan. Siapapun yang menyaksikan siaran live ini, siaran langsung ini, dimanapun negara mereka, yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sekarang arahkan tangan kiri saudara di layar kaca seperti ini. Tempelkan dengan tangan saya, saudara yang sakit segera. Tuhan, siapapun yang menempelkan tangan kanan, tangan kirinya di layar kaca, mereka disembuhkan, mereka dijamah secara sempurna di dalam nama Yesus. Aku berdoa kuasa Tuhan sempurna adanya. Menjamah, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Aku berdoa nama Yesus Kristus berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Wanita, pria, kecil, tua, besar, terima kesembuhan. Terima mujizat. Terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mereka dijamah Tuhan. Sekarang mereka dipulihkan Tuhan. Sekarang mereka terima kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara disembuhkan, saudara dipulihkan. Tiba saatnya hari ini kita akan mendengar firman kabar baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sama-sama dengan saya letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat surga. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku disertai, dipelihara, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya. Amin. Sebelum kita dengar firman kabar baik, teman-teman yang di YouTube, teman-teman yang di Facebook, ayo bagikan siaran live ini untuk mereka dapat mendengar firman kabar baik juga di Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, di seluruh sosial media kita. Bagikan sekarang juga ya, ketik bagikan, copy paste yang di YouTube, silakan bagikan. Sekarang kita akan mendengar firman kabar baik. Pada hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan peduli atau Tuhan peduli. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan peduli dengan hidup saya. Jangan lemas-lemas yang di YouTube dan di Facebook, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan peduli dengan hidup saya. Tuhan peduli dengan keluarga saya. Tuhan peduli dengan rumah tangga saya. Tuhan peduli dengan ekonomi saya.
Tuhan peduli dengan masa depan saya. Tuhan peduli dengan pekerjaan bisnis usaha saya. Tuhan juga peduli dengan pelayanan saya. Tuhan juga peduli dengan studi sekolah saya. Dan Tuhan juga peduli dengan seluruh aspek kehidupan saya. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Kita berdoa. Tuhan, kami akan dengar firman kabar baik pada hari ini. Berkati, urapi, sertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan peduli. Coba lihat firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat ke-29. Yesaya pasal ke-40 ayat yang ke-29. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal ke-40 ayat yang ke-29. Dikatakan demikian. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Sekali lagi ya, Yesaya pasal 40 ayat 29. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan Tuhan menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, tahukah Bapak, Ibu, saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan pengampunan? Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya percayai, Tuhan yang saya ikuti adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan Tuhan yang juga penuh dengan pengampunan. Jadi setiap hari kita diampuni oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dimusuhi oleh Tuhan. I know setiap dari kita, jemaat Tuhan, duta Kristus atau pelayan Tuhan, ataupun pendeta, ataupun gembala, semua dari kita pernah membuat kesalahan. Dan bahkan ada yang cenderung sering membuat kesalahan yang sama, kesalahan yang baru. Setiap hari kita tidak luput dari yang namanya kesalahan, dosa, dan lain sebagainya. But for your information, good news-nya adalah Tuhan kita penuh dengan kasih, Tuhan kita penuh dengan pengampunan. Bukan berarti Tuhan bermain-main dengan dosa dan pelanggaran kita. Selalu saya katakan sesuai dengan apa yang dikatakan Bible, firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak mentolerin dosa. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan mengasihi, mencintai, dan mengampuni orang-orang berdosa. Dan selalu diikuti oleh pesan Tuhan selanjutnya. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat kesalahan lagi. Jangan berbuat pelanggaran lagi. How to? Bagaimana saya bisa untuk tidak melakukan dosa lagi? Bagaimana saya tidak bisa untuk tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran lagi? Bisa. Yang pertama, sadarilah anugerah Tuhan yang besar, bahwa pengampunannya nyata, bahwa kasihnya nyata, bahwa pemaafannya itu nyata. Dan yang selanjutnya, sadarilah masih ada Roh Kudus, masih ada Roh Yesus, masih ada Roh Yahweh di dalam hidup kita yang akan menuntun, membimbing kehidupan kita, bahwa kita nggak boleh kasar sama suami, kita harus menghormati istri, kita harus melayani orang tua, kita harus mengasihi anak-anak kita nggak boleh arogan dengan orang di luar sana. Kita nggak boleh simpan dendam. Kita nggak boleh simpan benci. Kita nggak boleh jadi orang yang serakah dan lain sebagainya. As long we realize bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita dimampukan Tuhan untuk tidak lagi hidup di dalam kesalahan, untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, untuk tidak lagi hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran yang sama ataupun yang baru. Ketika kita menyadari, oh anugerah Tuhan itu besar, pengampunan Tuhan itu nyata, Roh Kudus itu diberikan untuk penolong bagi hidupku, maka kita nggak akan tertarik lagi dengan perempuan-perempuan lain, dengan pria-pria lain, melakukan
melakukan perselingkuhan lagi, melakukan perzinahan lagi, chatting-chatting genit lagi, lihat video-video mesum, lihat video-video porno, kita melakukan hal-hal yang seronok, kita nggak akan melakukan itu. Karena kita menyadari Tuhan kita terlalu baik. Tuhan itu penuh kasih dan sayang. Pengampunannya itu sempurna. Oleh karenanya, saya mau hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, perlu juga kita sadari bahwa Tuhan yang kita sembah dan yang kita percayai adalah Tuhan yang setia dengan firman-Nya dan juga kepada kita umat-Nya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang setia dengan firman-Nya. Apa firman-Nya? Firman-Nya jelas, aku Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan umat-Nya. Dia tidak akan meninggalkan hidup kita. Dia akan menyertai hidup kita. Dia akan membimbing hidup kita. Dia akan menuntun hidup kita. Dia akan mengajari hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup hari-hari ini di dalam dunia yang jahat ini. Ingat, Tuhan setia kepada firman-Nya. Apalagi firman-Nya? Firman-Nya bukan hanya aku setia memelihara hidup kalian, tapi aku setia bertanggung jawab untuk memberkati hidup kalian. Dia bukan setia menyertai hidup kita, tapi dia juga setia dengan firman-Nya untuk memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saudara sedang bergumul tentang masalah ekonomi, bergumul tentang masalah keuangan, bergumul masalah keluarga, finansial, percayalah Tuhan setia untuk memelihara kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan kecewa. Percaya saja dan jangan bimbang. Ada Tuhan beserta dengan hidupku. Ada Tuhan yang memelihara hidupku. Karena firman-Nya adalah iya dan amin. Tuhan itu setia dengan firman-Nya. Firman-Nya dia menyertai hidup kita. Firman-Nya dia memelihara hidup kita. Firman-Nya aku Yahweh yang membela hidupmu. Saudara, hidup kita pasti dibela Tuhan. Hidup kita pasti ditolong Tuhan. Karena itu firman-Nya. Tuhan kita bukan Tuhan yang berdusta. Dan Tuhan tidak bisa berdusta. Yesus kita, Yahweh kita tidak bisa berdusta. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir buruk, jangan berprasangka buruk. Oh, Tuhan gak tolong saya. Tuhan gak bela saya. Tuhan acuh dengan saya. Jangan. Tuhan peduli dengan kita. Yang di Facebook sama-sama katakan dengan saya, Tuhan peduli dengan saya. Yang di YouTube sama-sama katakan dengan saya, Tuhan perhatian dengan saya. Tuhan sayang dengan saya. Tuhan pasti bela saya. Ayo semua yang menyaksikan siaran langsung pada hari ini, minggu yang berbahagia ini, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan peduli dengan saya. Tuhan sayang dengan hidup saya. Tuhan mengasihi hidup saya. Tuhan memelihara hidup saya. Dan Tuhan menolong dan membela hidup saya. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan bukan hanya Tuhan yang egois. Dia setia kepada firman dan perkataan serta ucapannya. Dia juga setia kepada kita umatnya. Kita nggak akan ditinggalkan, saudara. Kita nggak akan ditinggalkan even though you buat salah. Sekalipun saudara salah dalam mengambil keputusan. Tuhan tetap setia untuk mengampuni kita. Memberkati kita. Menyertai kita. Dia nggak akan membiarkan kita jalan sendiri. Tuhan setia dengan umatnya. Tahukah saudara, umat Israel berjalan berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun. Tuhan setia. Memelihara, menolong, memberi makan, memberi minum. Sampai hari ini when we pray for Him, kepada Dia, to Him, Tuhan tolong saya, maka Tuhan tolong. Tuhan bela saya, maka Tuhan bela. Tuhan berkati saya, maka Tuhan berkati. Tuhan sembuhkan saya, heal me Lord, maka Tuhan sembuhkan. Tapi permasalahannya kita nggak percaya, we don't trust Him. We never trust His word. We always mocking Him, deny Him. We also always leave Him. Kita tinggalkan Dia. Sebenarnya yang Tuhan mau kita sabar menanti waktunya Tuhan dan rencananya Tuhan yang indah. Dia pasti menolong kok. Dia pasti menyertai kok. Dia pasti menyembuhkan. But everything beautiful in His time. Semua indah pada waktunya Tuhan. Jangan kita gerasak gerusuk. Aduh, besok bayar kontrakan. Aduh, besok bayar gaji. Besok begini. Percaya saja.
Percaya saja. Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan tidak mempermalukan. Tuhan pasti memberkati. Dan Tuhan pasti menolong kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, yang ketiga, yang perlu kita ketahui bersama baik-baik. Tuhan bukan hanya Tuhan yang penuh dengan kasih dan kesetiaan, tetapi dia juga pribadi yang peduli. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan peduli dengan hidup saya. Tuhan itu peduli dengan hidup kita. Tuhan itu peduli dengan keluarga rumah tangga kita. Tuhan itu peduli dengan ekonomi kita. Tuhan itu juga peduli dengan keuangan kita. Bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi sekolah kita. Tuhan peduli. He cares for us. Dia peduli. Ada nyanyiannya. Yesus mengerti. Yesus peduli. Segala persoalan yang kita alami tak akan pernah dibiarkannya. Orang percaya bergumul sendiri sebab Yesus peduli. Amin, saudara. Tuhan peduli dengan anak kita. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Tuhan peduli dengan our future. Masa depan kita Tuhan peduli. Amin. Oleh karenanya Yeremia 29 ayat 11 berkata dengan jelas. Aku mengetahui rancangan dan rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan-rencana hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan dan rencana kecelakaan. Melainkan untuk memberikan hidup kita penuh dengan harapan, damai sejahtera, dan masa depan yang cerah. Itu kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Tuhan, saya peduli. Amin. Pasti sehat, pasti sembuh. Utang kita pasti lunas. Ekonomi kita pasti dipulihkan. Kita pasti punya rumah. Pasti punya kendaraan. Pasti. Because God is cares of us. For us. Peduli kepada kita. Amin. Nah, apa buktinya Tuhan peduli dengan kehidupan kita? Nah, bukti kepedulian Tuhan terhadap kita anak-anaknya. Yang pertama, waktu kita lemah, waktu kita tidak berdaya, ayat ini berkata dengan jelas, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan dia juga menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Bentuk kepedulian Tuhan yang pertama adalah, dia memberikan kekuatan bagi kita yang lemah dan yang terberdaya. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Taruh tangan kanan, tangan kiri, bolehlah, terserah. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama katakan dengan saya. Tuhan memberikan saya kekuatan. Amin. Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Di saat kita lemah. Di saat kita tak berdaya. Di saat kita menghadapi jalan-jalan buntu. Di saat kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Di saat kita direndahin banyak orang. Di saat kayaknya, aduh, utang saya kayaknya nggak mungkin lunas. Aduh, uang saya kayaknya udah habis. Aduh, rumah tangga saya sepertinya udah hancur berantakan. Sepertinya cerai. Disitulah Tuhan memberikan kita kekuatan. So, Yesus selalu katakan, don't give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Never give up. Jangan menyerah. Kenapa sih kita nggak boleh menyerah? Jawabannya sederhana. Karena masih ada Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, masih ada Tuhan. Masih ada Yesus. Masih ada Yahweh. Masih ada firman-Nya. Sebab dia mengerti, dia peduli, dia pasti beri kekuatan bagi kita. He give for us His strength. Amin. Kekuatannya dinyatakan bagi kita. Sehingga kita benar-benar dikuatkan kembali, bangkit kembali, berjalan kembali, menerobos kembali bersama dengan Tuhan. Karena Lukas pasal pertama berkata dengan jelas, sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi orang percaya, dalam kitab Markus juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Yeshua. Amin. Suamimu pasti dipulihkan, istrimu pasti disembuhkan, anak-anakmu pasti dilepaskan dari keterikatan game online, malas, suka bolos sekolah, marah-marah. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Waktu kita lemah, waktu kita sakit, waktu kita menghadapi banyak pergumulan,
percayalah Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan menolong kita. Tuhan membela kita. Tuhan menopang hidup kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Di saat tidak ada jalan, dia berikan jalan yang baru. Di saat pintu tertutup, dia buka pintu yang baru. Ketika ada gunung-gunung dan palang besi, firman Tuhan katakan, dia sendiri yang mematahkan dan menghancurkan gunung-gunung dan palang-palang besi. Diratakannya semua. Amin. Tidak ada kekuatan musuh yang terlalu besar dan terlalu berat. Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih agung, lebih mulia. Yesua namanya, Yesus namanya, Yahweh namanya. Percaya kepadanya, kita ditolong Tuhan. Percaya kepadanya, indah pada waktunya Tuhan, kita akan mengalami mujizat dan pertolongan-pertolongan dahsyat. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bukti kepedulian Tuhan terhadap kita, anak-anaknya. Ingat ya, yang tadi yang pertama, dia memberikan kekuatan kepada kita yang lemah dan tak berdaya. Yang kedua, bukti kepedulian Tuhan terhadap kita, anak-anaknya. Yang kedua, dia bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara hidup saya, keluarga saya, rumah tangga saya, bisnis saya, ekonomi saya, pelayanan saya, gereja pengembalaan saya. Tuhan bertanggung jawab. Sekali lagi saya ulangi, umat Israel di padang gurun, dia bertanggung jawab. Kasih roti mana, kasih burung puyuh, kasih minum manis di Refidim, masa Meriba, minum semua. Nggak ada yang kelaparan. Yang ikut Yesus berbondong-bondong, 5.000 dan 4.000 orang. Mereka semua makan, bahkan sisa 7 keranjang, sisa 12 keranjang. Semua kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Masa sih Bu, Pak, kita nggak percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab memelihara hidup kita? Aku tahu saudara lagi menghadapi deadlock untuk bayar gaji, untuk bayar kontrakan, bayar cicilan, bayar hutang. I know, but God more knows. Tuhan lebih mengetahui kapan dan di mana waktunya bertindak, bekerja, dan memberikan pertolongan untuk membayar hutang kita, cicilan kita, tagihan kita, dan biaya-biaya kehidupan kita. He knows everything. Dia tahu semuanya. Tahu saudara, tahu. Tahu banget, He know everything. So, jangan ajarin Tuhan kapan waktunya dia menolong kita. Ajarin diri kita untuk tetap percaya, beriman, dan mengandalkan pribadi Tuhan. Yang kedua, bukti kepedulian Tuhan terhadap hidup kita, anak-anaknya. Dia bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, kepedulian Tuhan terhadap kita, anak-anaknya. Yang ketiga, dia peduli untuk melindungi dan membela hidup kita. Ingat loh ya, kita dalam coveringnya Tuhan. Kita dalam covernya Tuhan. Ayub dalam covernya Tuhan. Saudara, lebih dari Ayub. Kalau Ayub dilindungi saktaat Tuhan, perlindungan kuasa Tuhan. Tapi saudara dan saya dilindungi oleh kuasa bilur Yesus. Ya, kita dilindungi oleh Tuhan. Makanya penting kita menyadari ini. Oh, suami saya dilindungi dari niat perempuan orang jahat, perselingkuhan, perzinahan, rumah tangga saya dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus. Loh, Israel itu dilindungi dan dibela oleh Tuhan loh, saudara. Di belakang tentara Mesir, tentara Firaun. Di kanan kiri itu padang belantara. Di depan itu laut Teberau. Nggak ada jalan dan pasti dibantai dan dimatikan oleh tentara Firaun. Tetapi Musa percaya, Tuhan peduli, Dia akan melindungi. He will protect us and dan Dia akan membela hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan Daud juga dilindungi dan dibela oleh Tuhan. Waktu menghadapi Goliat, Daud dilindungi. Bukan karena ketapelnya, bukan karena batunya, tapi karena Tuhan melindungi, Tuhan peduli. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dilindungi Tuhan. Hidup saya dibela Tuhan. Hidup saya ditolong Tuhan. Amin. Dagangan bisnis kita yang di tengah-tengah resesi ekonomi ini, di tengah-tengah pandemik ini, pasti dilindungi, pasti dibela Tuhan. Tuhan bisa tuh membeli dagangan saudara, mempromosikan usaha saudara dengan customer-customer yang baru, menolong keuangan ekonomi kita, ada yang transfer uang, ada yang berkati kita, macam-macam caranya. So jangan ajarin Tuhan. Don't teach him. Please don't teach him how to help our problem. Don't teach God. Please, jangan ajarin dia. Dia paling tahu kapan dia menolong kita,
melindungi kita, membela kita. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, bukti kepedulian Tuhan terhadap kita anak-anak. Yang keempat, Dia menyertai kita. Selalu saya katakan, we never walk alone. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita, Dia membimbing kita, Dia menuntun kita, Dia berjalan di depan kita. Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ke dunia orang mati Engkau ada di sana. Kemana aku dapat pergi? Ini bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Hari-hari ini saudara yang sedang bergumul, hari-hari ini saudara yang sedang berbeban berat, hari-hari ini saudara yang sedang ketakutan, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Ingat ya, yang pertama Tuhan memberikan kita kekuatan, yang kedua Tuhan memelihara hidup kita, yang ketiga Tuhan melindungi dan membela hidup kita, dan yang keempat Tuhan selalu peduli untuk menyertai hidup kita. Amin untuk kebenaran firman kabar baik pada hari ini. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin pergi ke tanah perjanjian, saudara silakan daftarkan diri saudara di sini ya. Kita bersama-sama, kita ada di Bukit Hermon, itu pas salju-saljunya saudara. Kita berdoa, wah keren banget. Kita minta urapan Tuhan. Saudara daftar ya. Yang di Timor Leste, ayo daftar. Yang di Malaysia, ayo daftar. Yang di mana lagi? Semarang, Malang, yang di Surabaya, ayo daftar. Tapi saya udah usia, saya yang akan menemani Bapak Ibu. Saya tidak akan tinggalkan rombongan. Saya akan bimbing semuanya 30-30-nya. Dan yang paling utama, Yesus Kristus akan ada buat saudara. 30 peserta di tanah Yerusalem, di tanah perjanjian. Daftarkan diri saudara segera di nomor berikut. Ya, harganya $2.600. Saudara dimampukan Tuhan, pasti bergabung dalam rombongan The Grace Journey ini. 1 tahun 1 kali saja saya bawa rombongan ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, besok saya juga akan menyampaikan firman kabar baik. Pastikan saudara join hari Senin pukul 8 malam secara live. Minta maaf, kemarin hari Jumat saya tidak bisa live karena memang saya keletihan sekali. Kegiatan dari jam 5 pagi sampai jam 7 saya benar-benar lelah dan butuh istirahat. Ya, itu saja informasinya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu yang di Facebook ataupun di YouTube. Kita berdoa dan menerima berkat. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, berkemenangan, sukses, berlimpah, penuh anugerah, penuh mujizat setiap hari. Haleluya. Sepanjang minggu ini adalah minggu berkat, minggu kemenangan, minggu sukacita, minggu kami dipelihara, ditolong, dibela, mengalami kelimpahan Tuhan dan proteksi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom.